Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Pasha juga keluar dari ruang kerjanya Pak Fajar dan sampai ke tengah kantor sini. Dia juga langsung mengumpulkan karyawannya Pak Fajar. Dia juga ngomong kepada Jihan sama karyawannya. Dia juga mengasih tahu permasalahannya Pak Fajar. Di sini juga Jihan juga sangat kaget dan karyawannya juga sangat kaget. Dan di sini Pasha juga langsung ngomong lagi kepada Jihan, pokoknya kamu harus jangan dulu bicara sama Pak Fajar, kata Pasha kepada Mbak Jihan. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si alias si Datel yang mendengarkan pembicaraannya Pasha, dia juga sangat kaget dan senang mendengar berita itu bahwa Lia mengalami kecelakaan dan dia juga tidak jadi menikah. Di sini juga dia ngomong dalam hatinya, itu karma buat kamu Fajar, kata si Nurul Tunjung si alias si Datel. Lalu Pasha juga dia menyuruh kepada Jihan, sekarang kamu kerja lagi aja, kata Pasha sambil dia juga pergi. Lalu di sini Mbak Jihan juga bukannya kerja, dia membereskan alat-alat pernikahannya Mbak Lia sama Pak Fajar. Nah, di sisi lain Pak Fajar yang ada di ruang kerjanya, dia kedatangan Mbak Lia. Dia juga mimpi menikah sama Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga sini ngorejat dan dia juga sangat kaget. Saya mimpi, kata Pak Fajar dalam hatinya. Sekarang saya harus ke rumah sakit untuk melihat Koko bagaimana kondisinya, kata Pak Fajar sambil keluar dari ruang kerja. Pas di luar di sini dia sangat kaget karena peralatan pernikahannya dia tidak ada. Dan di sini Pak Fajar juga sangat marah benar kepada Jihan. Pokoknya kamu kembalikan lagi ke sini alat itu, kata Pak Fajar sambil dia juga pergi meninggalkan Mbak Jihan masuk lagi ke ruang kerjanya. Gak lama kemudian datanglah Pasha lagi ke tempat itu. Lalu di sini Mbak Jihan juga mengatakan kepada Pasha dan Pasha juga dia langsung mengikuti Pak Fajar ke ruang kerjanya. Lalu di sini Pasha juga dia ngomongin kepada Pak Fajar, saya tahu kondisi Pak Fajar, kata Pasha kepada Pak Fajar. Di sini juga sudah banyak ngomong puasa sama Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Pasha, tolong sekarang saya bantu sama kamu Pasha, tolong kamu telepon Nana masih di rumah sakit. Bagaimana ke kondisi Koko, kata Pak Fajar kepada Pasha. Lalu di sini Pak Fajar sudah ngomong kayak gitu kepada Pasha. Di sini juga Pasha juga langsung mengambil HP, dia juga langsung menelepon Nana. Lalu telepon juga di loudspeaker oleh Pasha. Dan di sisi lain di rumah sakit di sini Tante Sarah sama si Parabuana dan Dewa dan Nana masih ada di ruang tunggu. Tiba-tiba Nana sangat kaget, dia menerima telepon dari Pasha. Lalu dia juga ngomong kepada Dewa, ini ada telepon dari Pasha, kata Nana kepada Dewa. Ya udah angkat, kata Dewa. Enggak mau, saya nanti dimarahin lagi sama Mama Farah. Mendingan Mas Dewa aja yang angkat, bawa HP-nya ke tempat jauh, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga ngomong kepada Nana, ya udah saya akan pergi dari sini untuk mengangkat telepon dari Pasha, kata Dewa sambil dia juga mengambil HP-nya Nana dan dia juga pergi dari tempat itu. Lalu sudah jauh dari tempat itu, dari Tante Sarah sama para Buana dan Nana, Dewa juga mengangkat telepon dari Pasha. Lalu di sini Pasha juga ngomong kepada Dewa, saya mau menanyakan masalah kondisinya Koko, bagaimana kondisinya Cornelia, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga di sini mengatakan semuanya kepada Pasha dan terlihat Dewa juga langsung bicara kepada Pasha. Pokoknya kondisinya dia sekarang masih sangat kritis, kata Dewa kepada Pasha. Di sini pas mendengar pembicaraan berita itu, Pak Fajar langsung dia shock dan sangat sedih dan teringat terus memanggil-manggil Mbak Lia. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, di situ ada Pak Fajar enggak, kata Dewa kepada Pasha. Di sini pas saya ngomong kepada Dewa, ya Pak Fajar ada di sini dan saya akan loudspeaker ini supaya Pak Fajar mendengarnya, kata Pasha kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung ngomong dia dalam telepon, dia ngomong menuju kepada Pak Fajar. Pak Fajar sekarang
pergi ke rumah sakit, kata Dewa kepada Pak Fajar, karena Lia butuh Pak Fajar, kata Dewa kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar marah-marah kepada Dewa. Kamu suruh saya ke rumah sakit, mau saya diusir lagi sama Tante Saras, kata Fajar kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong lagi kepada Pak Fajar, pokoknya kamu harus ke rumah sakit sekarang karena Lia membutuhkan kamu. Kalau kamu kesini hitung-hitung kamu bisa membantu sadarnya kesembuhannya Lia, kata Dewa. Saya akan membantu kamu bisa masuk ke ruang rawatnya Lia. Saya akan mencari cara supaya Mama sama Tante Saras bisa pergi dari rumah sakit. Pokoknya kamu sekarang ke rumah sakit Fajar, kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Dewa, kalau gitu ya saya akan berangkat sekarang, kata Pak Fajar kepada Dewa. Singkat cerita Pak Fajar sama Pak Asa juga langsung pergi dari ruang kerjanya menuju ke rumah sakit. Lalu Dewa di rumah sakit sudah telepon sama Pasha. Gak lama kemudian Lucky sama rombongannya datang karena sudah ditelepon sama dirinya. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Lucky sama rombongannya rencana dia untuk bisa Tante Sarah sama Bu Farah pergi dari rumah sakit. Singkat cerita mereka juga langsung pergi menuju ke ruang tunggu di mana Tante Saras sama para buana, dan di sini Dewa juga langsung ngomong kepada Tante Saras, sebaiknya Tante Sarah sama Mama pergi aja, takut nanti kenapa-kenapa. Di sini juga kan nggak bisa apa-apa, kata Dewa kepada Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras juga dia ngomong kepada Dewa, saya tidak akan pergi karena saya takut nggak ada yang menjaga Lia, kata Tante Saras kepada Dewa. Tante Saras jangan khawatir, saya sudah menyiapkan di sini ada perisai Dewa untuk menjaga Lia, kata Dewa kepada Tante Saras. Lalu di sini juga Dewa juga sambil melihat kepada rombongannya si Lucky. Lucky juga ngomong kepada Tante Saras, ya biar saya menunggu sini Tante, kata Lucky dan rombongannya. Lalu di sini juga para buana sama Tante Saras juga dia ngomong kepada Dewa, kalau gitu ya udah saya akan pergi dulu, tapi saya minta kamu harus jaga Lia, jangan sampai Fajar masuk ke ruang rawatnya Lia, kata Tante Saras kepada rombongan perisai Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa juga sebelum pergi dia juga mau ngomong kepada Lucky, pokoknya kamu kalau ada Fajar kesini siapapun jangan suruh masuk, kata Dewa kepada Lucky. Singkat cerita di sini Dewa, Nana sama Tante Saras dan Pupara juga pergi dari rumah sakit. Di sini pas mau keluar dia Tante Saras sama Dewa dan Nana dan Pupara dia juga pergi, dan Pak Fajar sama Pasha juga sampai ke depan ruang rawatnya Mbak Lia. Lalu sini Lucky juga sudah ngerti karena sudah dikasih tahu oleh Dewa. Gak banyak basa-basi di sini Pak Fajar juga langsung masuk ke ruang rawatnya Lia. Pas sampai ke ruang rawatnya Lia di sini dia sangat khawatir melihat keadaannya Mbak Lia yang semakin kritis. Lalu Pak Fajar juga dia mendekati Mbak Lia, langsung dia juga bicara di dekat telinganya Mbak Lia dengan penuh kasih sayang kepada Mbak Lia. Tiba-tiba pas dia lagi ngomongin dekat telinganya Mbak Lia, Pak Fajar sangat kaget melihat keadaannya Mbak Lia, detak jantungnya, dan di sini Pak Fajar juga sangat kaget dan senang. Lalu gak lama kemudian pas Pak Fajar di sini sangat kaget, gak lama kemudian dokter datang masuk ke ruang rawatnya Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga langsung dia ngomong kepada dokter, bagaimana dengan kondisi istri saya kayak gini, kata Pak Fajar kepada dokter. Lalu dokter juga di sini dia sambil tersenyum, alhamdulillah kondisi Cornelia semakin membaik, kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada dokter, kalau gini istri saya akan segera sembuh ya dok, kata Pak Fajar kepada dokter. Lalu dokter, maaf kalau di sini juga Pak Fajar juga sudah ngomong gitu kepada dokter. Dokter juga ngomong kepada Pak Fajar, kalau sudah kayak gini mudah-mudahan istri Bapak bisa sembuh kembali, bisa normal kembali, kata dokter kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga diam membisikkan lagi ke telinganya Mbak Lia, kamu akan cepat sembuh kok, kata
Pak Fajar sambil dia mengusap-ngusap pipinya Balia. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati sawedat kalau Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.